Namaku Mariani, orang-orang biasa memanggilku Aryani. Ini adalah kisah perjalanan hidupku yang hingga hari ini masih belum lekang dalam benakku. Sebuah kisah yang nyaris membuatku menyesal seumur hidup bila aku sendiri saat itu tidak berani mengambil sikap. Yah, sebuah perjalanan kisah yang sungguh aku sendiri takjub dibuatnya, sebab aku sendiri menyangka bahwa di dunia ini mungkin tak ada lagi orang seperti dia. Aku dipaksa orang tuaku menikah dengan seorang pria, Arfan namanya. Arfan adalah seorang lelaki yang tinggal sekampung denganku. Usia kami terpaut 4 tahun. Yang aku tahu bahwa Arfan adalah anak yang taat kepada orang tuanya dan juga rajin ibadah. Tabiatnya yang seperti itu terbawa sampai ia dewasa. Aku merasa risih sendiri dengan Arfan apabila berpapasan di jalan, sebab sopan santunnya terlalu berlebihan pada orang-orang. Geli aku menyaksikannya, yah, kampungan banget gelagatnya. Setiap ada acara-acara ramai di kampung pun Arfan tak pernah kelihatan bergabung sama teman-teman seusianya. Arfan sering menghabiskan waktu membantu orang tuanya jualan, kadang terlihat bersama bapaknya di kebun atau di sawah. Meskipun kadang sebagian teman sebayanya menyayangkan potensi dan kelebihan yang tidak tersalurkan. Secara fisik memang Arfan hampir tidak sepadan dengan ukuran ekonomi keluarganya yang pas-pasan. Terkadang gadis-gadis kampung suka menggodanya kalau Arfan dalam keadaan rapi menghadiri acara-acara di desa. Tapi bagiku sendiri, itu adalah hal yang biasa saja. Sebab aku sendiri merasa bahwa sosok Arfan adalah sosok yang tidak istimewa. Apa istimewanya menghadiri taklim, kuper dan kampungan banget? Selain bantu orang tua, pasti kerjanya ngaji, sholat, taklim dan kembali kerja membantu orang tuanya, seolah ruang lingkup hidupnya hanya pada itu-itu saja. Waktu terus bergulir dan seperti gadis-gadis modern pada umumnya yang tidak lepas dengan kata pacaran, aku pun demikian. Aku sendiri memiliki kekasih yang begitu sangat aku cintai, namanya Bobby. Masa-masa indah kulewati bersama Bobby. Indah kurasakan dunia remajaku saat itu. Kedua orang tua Bobby sangat menyayangi aku dan sepertinya memiliki sinyal-sinyal restunya atas hubungan kami. Hingga musibah itu tiba, aku dilamar oleh seorang pria yang sudah sangat aku kenal. Yah, siapa lagi kalau bukan si Cooper Arfan lewat pamanku. Orang tuanya Arfan melamarku untuk anaknya yang kampungan itu. Mendengar penuturan ibuku saat memberitahu padaku tentang lamaran itu, kurasakan dunia ini gelap, kepalaku pening, aku berteriak sekencang-kencangnya menolak permintaan lamaran itu dengan tegas dan tanpa berbelit-belit aku sampaikan langsung pada kedua orang tuaku bahwa aku menolak lamaran keluarganya Arfan. Dan dengan terang-terangan pula aku sampaikan pula bahwa aku memiliki kekasih pujaan hatiku, Bobby. Mendengar semua itu ibuku shock dan jatuh tersungkur ke lantai. Aku pun tak menduga kalau sikapku yang egois itu akan membuat ibuku shock. Baru ku tahu bahwa yang menyebabkan ibuku shock itu karena beliau sudah menerima secara resmi lamaran dari orang tuanya Arfan. Hatiku sedih saat itu, kurasakan dunia begitu kelabu. Aku seperti menelan buah simalakama, seperti orang yang paranoid, tidak tahu harus ikut kata orang tua atau lari bersama kekasih hatiku Bobby. Hatiku sedih saat itu. Dengan berat hati dan penuh kesedihan aku menerima lamaran Arfan untuk menjadi istrinya dan kujadikan malam terakhir perjumpaanku dengan Bobby di rumahku untuk meluapkan kesedihanku. Meskipun kami saling mencintai, tapi mau tidak mau Bobby harus merelakan aku menikah dengan Arfan. Karena dia sendiri mengakui bahwa dia belum siap membina rumah tangga saat itu. Agustus tahun 2007 akhirnya pernikahanku pun digelar. Aku merasa bahwa pernikahan itu begitu menyesakkan dadaku. Air mataku tumpah di malam resepsi pernikahan itu. Di tengah senyuman orang-orang yang hadir pada acara itu, mungkin akulah yang paling tersiksa. Karena harus melepaskan masa remajaku dan menikah dengan lelaki yang tidak pernah kucintai.
Dan yang paling membuatku tak bisa menahan air mataku, mantan kekasihku Bobby hadir pada resepsi pernikahanku. Ya Allah, mengapa semua ini harus terjadi padaku? Ya Allah, mengapa aku yang harus jadi korban dari semua ini? Waktu terus berputar dan malam pun semakin gelap seolah tidak peduli dengan kesedihanku. Hingga usailah acara resepsi pernikahan kami. Satu persatu para undangan pamit pulang hingga sepi rumah kami. Saat masuk ke dalam kamar, aku tidak mendapati suamiku Arfan di dalamnya. Dan sebagai seorang istri yang hanya terpaksa menikah dengannya, maka aku pun membiarkannya dan langsung membaringkan tubuhku setelah sebelumnya menghapus makeup pengantinku dan melepaskan gaun pengantinku. Aku bahkan tak peduli kemana suamiku saat itu. Karena rasa capek dan kantuk, aku pun akhirnya tertidur. Tiba-tiba di sepertiga malam, aku tersentak tatkala melihat ada sosok hitam yang berdiri di samping ranjang tidurku. Dadaku berdegup kencang. Aku hampir saja berteriak histeris, andai saja saat itu tak kudengar suara takbir terucap lirih dari sosok yang berdiri itu. Perlahan kuperhatikan ternyata sosok yang berdiri di sampingku itu adalah Arfan, suamiku yang sedang sholat tahajud. Perlahan aku baringkan tubuhku sambil membalikkan diriku membelakanginya yang saat itu sedang sholat tahajud. Ya Allah, aku lupa bahwa sekarang aku telah menjadi istrinya Arfan. Tapi meskipun demikian, aku masih tak bisa menerima kehadirannya dalam hidupku. Karena masih di bawah perasaan ngantuk, aku pun kembali tertidur. Hingga pukul 4 dini hari, kudapati suamiku sedang tidur beralaskan sajadah di bawah ranjang pengantin kami. Dadaku kembali berdetak kencang kala mendapatinya. Aku masih belum percaya kalau aku telah bersuami. Namun ada sebuah pertanyaan terbersit dalam benakku. Mengapa dia tidak tidur di ranjang bersamaku? Kalaupun dia belum ingin menyentuhku, paling tidak dia tidur seranjang denganku. Ada apa ini? Ujarku perlahan dalam hati. Aku sendiri merasa bahwa mungkin malam itu Arfan kecapean sama sepertiku sehingga dia tidak mendatangiku dan menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami. Tapi apa peduliku dengan itu semua? Toh aku pun tidak menginginkannya, gumamku dalam hati. Hari-hari terus berlalu. Kami pun menjalani aktivitas kami masing-masing. Arfan bekerja mencari rezeki dengan pekerjaannya. Sedangkan aku di rumah berusaha semaksimal mungkin untuk memahami bahwa aku telah bersuami dan memiliki kewajiban melayani suamiku. Menyediakan makanannya, meskipun kenangan-kenangan bersama Bobby belum hilang dari benakku, aku bahkan masih merindukannya. Semula kupikir bahwa perilaku Kak Arfan yang tidak pernah menyentuhku dan menunaikan kewajibannya sebagai suami itu hanya terjadi malam pernikahan kami. Tapi ternyata yang terjadi hampir setiap malam sejak malam pengantin itu, Arfan selalu tidur beralaskan permadani di bawah ranjang atau tidur di atas sofa dalam kamar kami. Dia tidak pernah menyentuhku walau hanya menjabat tanganku. Jujur, segala kebutuhanku selalu dipenuhinya. Secara lahir dia selalu menafkahiku, bahkan nafkah lahir yang dia berikan lebih dari apa yang aku butuhkan. Tapi soal biologis, Arfan tak pernah sama sekali mengungkit-ungkitnya atau menuntutnya dariku. Bahkan yang tidak pernah kufahami, pernah secara tidak sengaja kami bertabrakan di depan pintu kamar. Arfan meminta maaf seolah merasa bersalah karena telah menyentuhku. Apakah aku kurang di matanya? Atau, pendengar, jujur merasakan semua itu, membuat banyak pertanyaan berkecamuk dalam benakku. Ada apa dengan suamiku? Bukankah dia adalah pria yang beragama dan tahu bahwa menafkahi istri itu secara lahir dan batin adalah kewajibannya? Ada apa dengannya? Padahal setiap hari dia mengisi acara-acara keagamaan di masjid. Dia begitu santun pada orang-orang dan begitu patuh kepada kedua orang tuanya. Bahkan terhadap aku pun hampir semua kewajibannya telah dia tunaikan dengan hikmah. Tidak pernah sekalipun dia bersikap kasar dan berkata-kata keras padaku. Bahkan Arfan terlalu lembut bagiku.
Tapi satu yang belum dia tunaikan yaitu nafkah batinku. Aku sendiri saat mendapat perlakuan darinya setiap hari yang begitu lembutnya mulai menumbuhkan rasa cintaku padanya dan membuatku perlahan-lahan melupakan masa laluku bersama Bobby. Aku bahkan mulai merindukannya tatkala dia sedang tidak di rumah. Aku bahkan selalu berusaha menyenangkan hatinya dengan melakukan apa-apa yang dia anjurkannya lewat ceramah-ceramahnya pada wanita-wanita muslimah, yakni mulai memakai busana muslimah yang syar'i. Memang 2 hari setelah pernikahan kami, Arfan memberiku hadiah yang diisi dalam karton besar. Semula aku mengira bahwa hadiah itu adalah alat-alat rumah tangga. Tapi setelah kubuka, ternyata isinya 5 potong jubah panjang berwarna gelap, 5 buah jilbab panjang sampai selutut juga berwarna gelap, 5 buah kaos kaki tebal panjang berwarna hitam dan 5 pasang manset berwarna gelap pula. Jujur saat membukanya aku sedikit tersinggung, sebab yang ada dalam bayanganku bahwa inilah konsekuensi menikah dengan seorang ustadz. Aku mengira bahwa dia akan memaksa aku untuk menggunakannya. Ternyata dugaanku salah sama sekali. Sebab hadiah itu tidak pernah disentuhnya atau ditanyakannya. Kini aku mulai menggunakannya tanpa paksaan siapapun. Kukenakan busana itu agar dia tahu bahwa aku mulai menganggapnya istimewa. Bahkan kebiasaannya sebelum tidur dalam mengaji pun sudah mulai aku ikuti. Kadang ceramah-ceramahnya di masjid sering aku ikuti dan aku praktekkan di rumah. Tapi satu yang belum bisa aku mengerti darinya. Entah mengapa hingga 6 bulan pernikahan kami dia tidak pernah menyentuhku. Setiap masuk kamar pasti sebelum tidur, dia selalu mengawali dengan mengaji, lalu tidur di atas hamparan permadani di bawah ranjang hingga terjaga lagi di sepertiga malam, lalu melaksanakan sholat tahajud. Hingga suatu saat Arfan jatuh sakit. Tubuhnya demam dan panasnya sangat tinggi. Aku sendiri bingung bagaimana cara menanganinya. Sebab Arfan sendiri tidak pernah menyentuhku. Aku khawatir dia akan menolakku bila aku menawarkan jasa membantunya. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan saat ini? Aku ingin sekali meringankan sakitnya, tapi apa yang harus saya lakukan ya Allah? Malam itu aku tidur dalam kegelisahan. Aku tak bisa tidur mendengar hembusan nafasnya yang seolah sesak. Kudengar Arfan pun sering mengigau kecil. Mungkin karena suhu panasnya yang tinggi sehingga ia selalu mengigau. Sementara malam begitu dingin, hujan sangat deras disertai angin yang bertiup kencang. Kasihan Arfan suamiku, pasti dia sangat kedinginan saat ini. Perlahan aku bangun dari pembaringan dan menatapnya yang sedang tertidur pulas. Kupasangkan selimutnya yang sudah menjulur ke kakinya. Ingin sekali aku merebahkan diriku di sampingnya atau sekedar mengompresnya. Tapi aku tak tahu bagaimana harus memulainya. Hingga akhirnya aku tak kuasa menahan keinginan hatiku untuk mendekatkan tanganku di dahinya untuk meraba suhu panas tubuhnya. Tapi baru beberapa detik tanganku menyentuh kulit dahinya, Arfan terbangun dan langsung duduk agak menjauh dariku sambil berujar, "Afwan dek, kau belum tidur. Kenapa ada di bawah? Nanti kau kedinginan. Ayo naik lagi ke ranjangmu dan tidur lagi. Nanti besok kau capek dan jatuh sakit," pinta Arfan padaku. Hatiku miris saat mendengar semua itu. Dadaku sesak, mengapa Arfan selalu dingin padaku? Apakah dia menganggap aku orang lain? Apakah di hatinya tak ada cinta sama sekali untukku? Tanpa kusadari air mataku menetes sambil menahan isak yang ingin sekali kulapkan dengan teriakan. Hingga akhirnya gemuruh di hatiku tak bisa kubendung juga. "Afwan kak, kenapa sikapmu selama ini padaku begitu dingin? Kau bahkan tak pernah mau menyentuhku walaupun hanya sekedar menjabat tanganku. Bukankah aku ini istrimu kak? Bukankah aku telah halal buatmu? Lalu mengapa kau jadikan aku sebagai patung perhiasan kamarmu? Apa artinya diriku bagimu kak? Apa artinya aku bagimu kak? Kalau kau tidak mencintaiku lantas mengapa kau menikahiku? Mengapa kak? Mengapa?" Ujarku di sela isak tangis yang tak bisa kutahan. Tak ada reaksi apapun dari Arfan menanggapi galaunya hatiku dalam tangis yang terseduh itu.
Yang nampak adalah dia memperbaiki posisi duduknya dan melirik jam yang menempel di dinding kamar kami. Hingga akhirnya dia mendekatiku dan perlahan berujar padaku, "Dek, jangan kau pernah bertanya padaku tentang perasaan ini padamu. Karena sesungguhnya aku begitu sangat mencintaimu. Tetapi tanyakanlah semua itu pada dirimu sendiri. Apakah saat ini telah ada cinta di hatimu untukku? Aku tahu dan aku yakin pasti suatu saat kau akan bertanya mengapa sikapku selama ini begitu dingin padamu. Sebelumnya aku minta maaf bila semuanya baru aku kabarkan padamu malam ini. Adek mau tanyakan apa maksudku sebenarnya dengan semua ini?" Ujar Arfan dengan agak sedikit gugup. "Iya, tolong jelaskan pada saya, Kak, mengapa kakak begitu tega melakukan ini padaku? Tolong jelaskan, Kak," ujarku menimpali perkataannya Arfan. Dek, kau tahu apa itu pelacur? Dan apa pekerjaan seorang pelacur?" "Maaf dek, dalam pemahaman kakak, seorang pelacur itu adalah seorang wanita penghibur yang kerjanya melayani para lelaki hidung belang untuk mendapatkan materi tanpa peduli apakah di hatinya ada cinta untuk lelaki itu atau tidak. Bahkan seorang pelacur terkadang harus meneteskan air mata manakala dia harus melayani nafsu lelaki yang tidak dicintainya. Bahkan dia sendiri tidak merasakan kesenangan dari apa yang sedang terjadi saat itu. Aku tidak ingin hal itu terjadi padamu. Kamu istriku, betapa bejatnya aku ketika aku harus memaksamu melayaniku dengan paksaan saat malam pertama pernikahan kita. Sedangkan di hatimu tak ada cinta sama sekali buatku. Alangkah berdosanya aku, bila pada saat melampiaskan birahiku padamu malam itu, sementara yang ada dalam benakmu bukanlah aku tetapi lelaki lain. Kamu tahu, sehari sebelum pernikahan kita digelar, aku sempat datang ke rumahmu untuk memenuhi undangan bapakmu. Tapi begitu aku berada di depan pintu pagar rumahmu, aku melihat dengan mata kepala aku sendiri kesedihanmu yang kamu lampiaskan pada kekasihmu Bobby. Kamu ungkapkan pada Bobby bahwa kamu tidak mencintai aku. Kamu ungkapkan pada Bobby bahwa kamu hanya akan mencintainya selamanya. Saat itu aku merasa bahwa aku telah merempas kebahagiaanmu. Aku yakin bahwa kamu menerima pinanganku itu karena terpaksa. Aku juga tahu sikapmu saat di pelaminan. Begitu sedihnya hatimu saat bersanding di pelaminan bersamaku. Lantas haruskah aku egois dengan mengabaikan apa yang kamu rasakan saat itu? Sementara tanpa memperdulikan perasaanmu, aku menunaikan kewajibanku sebagai suamimu di malam pertama. Sementara kau sendiri akan mematung dengan derayan air mata karena terpaksa melayaniku. Kamu istriku, sekali lagi kamu istriku. Kamu tahu, aku sangat mencintaimu. Aku akan menunaikan semua itu manakala di hatimu telah ada cinta untukku. Agar kamu tidak merasa diperkosa hak-hakmu. Agar kamu bisa menikmati apa yang kita lakukan bersama. Alhamdulillah apabila hari ini kamu telah mencintaiku. Aku juga merasa bersyukur bila kamu telah melupakan mantan kekasihmu itu. Beberapa hari ini kakak perhatikan kau juga telah menggunakan busana muslimah yang syar'i. Pintaku padamu, luruskan niatmu. Kalau kemarin kau mengenakan busana itu untuk menyenangkan hatiku semata, maka sekarang luruskan niatmu, niatkan semua itu untuk Allah Ta'ala selanjutnya untukku. Mendengar semua itu, aku memeluk suamiku. Aku merasa bahwa dia adalah lelaki terbaik yang pernah kujumpai selama hidupku. Aku bahkan telah melupakan Bobby. Aku merasa bahwa malam itu, aku adalah wanita yang paling bahagia di dunia. Sebab meskipun dalam keadaan sakit, untuk pertama kalinya Arfan mendatangiku sebagai seorang suami. Hari-hari kami lalui dengan bahagia. Arfan begitu sangat karismatik. Terkadang dia seperti seorang kakak buatku dan terkadang seperti orang tua. Darinya aku banyak belajar banyak hal. Perlahan aku mulai meluruskan niatku dengan menggunakan busana yang syar'i, semata-mata karena Allah dan untuk menyenangkan hati suamiku.
Sebulan setelah malam itu, dalam rahimku telah tumbuh benih-benih cinta kami berdua. Alhamdulillah, aku sangat bahagia bersuamikan dia. Darinya aku belajar banyak tentang agama. Hari demi hari kami lalui dengan kebahagiaan. Ternyata dia mencintaiku lebih dari apa yang aku bayangkan. Dulu aku hampir saja melakukan tindakan bodoh dengan menolak pinangannya. Aku pikir kebahagiaan itu akan berlangsung lama di antara kami, setelah lahir anak laki-laki tampan yang kami beri nama Abdurrahman, hasil cinta kami berdua. Di akhir tahun 2008, Arfan mengalami kecelakaan dan usianya tidak panjang. Sebab Arfan meninggal dunia sehari setelah kecelakaan tersebut. Aku sangat kehilangannya. Aku seperti kehilangan penopang hidupku. Aku kehilangan kekasihku. Aku kehilangan murabiku. Aku kehilangan suamiku. Tidak pernah terbayangkan olehku bahwa kebahagiaan bersamanya begitu singkat. Yang tidak pernah aku lupakan di akhir kehidupannya Arfan, dia masih sempat menasehatkan sesuatu padaku. Istriku sayang, pertemuan dan perpisahan itu adalah fitrahnya kehidupan. Kalau ternyata kita berpisah besok atau lusa, aku minta padamu, jaga anak kita dengan baik. Jadikan dia sebagai mujahid yang senantiasa membela agama, senantiasa menjadi yang terbaik untuk umat. Didik dia dengan baik, jangan sia-siakan dia. Satu permintaanku, kalau suatu saat ada seorang pria yang datang melamarmu, maka pilihlah pria yang tidak hanya mencintaimu, tetapi juga mau menerima kehadiran anak kita. Maafkan aku istriku, bila selama bersamamu, ada kekurangan yang telah aku perbuat padamu. Senantiasalah berdoa, kalau kita berpisah di dunia ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di akhirat kelak. Kalau Allah menakdirkan aku yang pergi lebih dahulu meninggalkanmu, insya Allah aku akan senantiasa menantimu. Demikianlah pesan terakhir Arfan suamiku sebelum keesokan harinya suamiku tercinta meninggalkan dunia ini. Hatiku sangat sedih saat itu. Aku merasa sangat kehilangan. Tetapi aku berusaha mewujudkan harapan terakhirnya, mendidik dan menjaga anak kami Abdurrahman dengan baik. Selamat jalan suamiku. Aku akan selalu mengenangmu dalam setiap doa-doaku. Amin. Wassalam.